Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media untuk memperluas wawasan umat Tuhan. PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di 33 radio lainnya di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision Live Channel 70 setiap Rabu pukul 11 dan 23 waktu Indonesia Barat, Minggu pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, dan Senin pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Kabel Vision Family Channel setiap Rabu pukul 6, 12 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sabtu pukul 6.30, 12 dan 19.30 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan melanjutkan memikirkan sekarang bagian dari topik kita mengenal Roh Kudus. Saudara, mengenal Roh Kudus menjadi bagian yang terus penting dalam kehidupan kita, dalam pengertian tentu mengenal dengan jelas, dengan benar, dengan utuh. Saudara-saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam pemikiran kita, Roh Kudus dan penciptaan. Apakah Roh Kudus terlibat dalam penciptaan? Ini jadi penting, karena seperti yang sering kita dengar, saudara, bagaimana orang menyebut Allah itu ada dalam era Allah Bapa penciptaan, kan begitu ya? Yesus Kristus itu penebusan, lalu Roh Kudus itu era karunia-karunia. Padahal ketika orang membagi dalam era, seringkali tidak menyadari dia sudah membuat semacam 3 tahapan Allah di dalam situasi yang berbeda dengan karya yang berbeda. Dia menodai kesatuan Allah dan akhirnya dia mencoreng konsep ketritunggalan. Ini menjadi ironi. Nah, karena itulah sebetulnya memahami dengan utuh Alkitab menjadi penting, tidak sekadar berbicara. Apalagi kalau tidak mempelajarinya. Saya kira itu akan menjadi sesuatu yang menjadi sangat berbahaya. Nah, apa kata Alkitab tentang hal ini? Mari kita membuka Alkitab kita di Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 2. Kita baca dulu Kejadian 1 ayat 2, demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat 26. Ayat 26 dikatakan begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi penting bagi kita untuk memikirkan kebenaran firman Tuhan ini, Roh Kudus. Maka di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang kedua, ketika dikatakan pada permulanya Tuhan menciptakan bumi, ya. Pada mulanya Tuhan menciptakan bumi pakai bentuk kalimat kata kerja. In the beginning itu merupakan satu bentuk kata kerja, sesuatu yang terjadi terus menerus. Langit dan bumi sudah ada. Waktu nanti kemudian baru ada matahari, ya, ada bulan. Nah, jadi dalam perputaran itu kemudian waktu, bukan? Nah, sebelum ada yang kita sebut waktu sebagai pagi dan petang, sudah ada bumi diciptakan di sana. Nah, bumi itu belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Nah, itu yang ditata. Nah, di sini mari kita melihat. Ketika dikatakan Roh Kudus ada di sana, ya, maka Roh Kudus dikatakan melayang-layang di atas permukaan air. Ini perlu dibaca dengan teliti.
Ya, kata melayang-layang adalah bukan melayang-layang seperti layang-layang di udara, seperti daun yang putus atau lepas dari pohon lalu melayang-layang turun ke bawah, bukan. Tetapi melayang-layang di situ menunjukkan adalah kegiatan, aktivitas. Dengan bahasa lain kalau menjadi mudah kita baca begini, Roh Allah ya beraktivitas di atas permukaan air, berkegiatan. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan beraktivitas di sana? Apa yang dimaksud dengan kegiatan? Yaitu Roh Kudus mempersiapkan segala sesuatu untuk penciptaan itu. Mau bikin ini, mau bikin itu, dan seterusnya. Sehingga saudara-saudara, ini menjadi perlu untuk kita pahami bersama-sama. Roh Kudus terlibat dalam penciptaan dan Roh Kudus adalah sang pencipta itu. Maka dia ada di situ, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Memahami Roh Kudus dengan porsi karunia-karunia roh saja, itu sangat menyedihkan. Menyedihkan. Ya. Apalagi kalau berbicara karunia roh saja, lalu lupa juga buah roh misalnya. Lebih menyedihkan lagi. Nah karena itu mengurung Roh Kudus dengan kotak kecil seperti itu akan menjadi sebuah kejahatan yang menyedihkan. Ya. Membuat orang lain yang salah paham kepada kekristenan makin salah paham. Jadi seringkali kesalahpahaman orang tidak bisa kita terlalu salahkan. Karena ternyata penjelasan kita yang tidak tuntas. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Iya. Roh Kudus sang pencipta. Iya. Dia mempersiapkan segala sesuatu. Itu kesaksian Alkitab. Nah, persoalan pertama dengan segera muncul bukan? Ia mempersiapkan segala sesuatu, betul. Tapi belum tentu dia menjadikan segala sesuatu kan? Nah, ini menjadi perlu juga. Apakah kemudian Roh Kudus hanya mempersiapkan penciptaan tanpa terlibat dalam penciptaan? Ya, karena kemudian bagian berikutnya kan dikatakan berfirmanlah Allah jadi, berfirmanlah Allah jadi, dan seterusnya. Ya, di mana dikatakan di sana Roh Kudus mencipta? Saudara, mungkin argumentasi itu dengan mudah akan kita keluarkan kalau kita membaca Alkitab, Kejadian 1 berhenti di ayat 2. Ya bisa begitu memang sih. Kalau berhenti di ayat 2. Sehingga kalau kita bilang pencipta mungkin terlalu memaksakan. Dia kan cuma mempersiapkan tapi tidak ikut menciptakan. Bisa kan? Tetapi kalau kita membaca ayat 26 dari pasal yang sama. Pasal yang sama. Maka dikatakan berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya kemudian manusia itu berkuasa atas alam, atas bumi yang Tuhan sudah berikan ini. Ya, atas ikan, atas segala sesuatu yang ada di dalam bumi itu. Baiklah kita. Kata kita, saya sudah pernah bahas juga, menunjukkan kata Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Maka kalau kita membacanya, baiklah kata Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita, Allah Tritunggal, menciptakan manusia. Menurut gambar dan rupa kita. Nah jadi saudara yang kekasih, dengan segera kita akan menemukan bahwa Roh Kudus bukan saja mempersiapkan penciptaan, tetapi terlibat penuh dalam penciptaan. Ya. Sehingga 26 menjadi penjelasan kepada seluruh proses penciptaan, karena ketika dikatakan baiklah kita, berarti dari sebelumnya kan mereka, si kita itu sudah menjalankan tugas pelayanan itu, bukan? Yang disebut kita itu sudah melakukan penciptaan-penciptaan sebelumnya. Baik laut, darat, matahari, bulan, bintang, dan seterusnya. Dia yang menjadikan pagi dan petang itu. Siapa? Sang pencipta. Siapa sang pencipta? Kita. Sehingga pada bagian terakhir barulah dikatakan, mereka menciptakan manusia. Baiklah kita. Nah, jadi pasal 1 itu, ayat pertama sampai terakhir, dengan segera sudah menunjukkan oknum-oknum itu yang terlibat. Baiklah kita, saya ulang lagi. Kita sudah pernah membicarakan itu. Pertama ada Roh Kudus. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah melayang-layang itu. Lalu berfirmanlah Allah. Yohanes memakai istilah firman dan Allah. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan saya membaca berfirmanlah Allah sebagai satu kandungan kesatuan antara Allah dan sang firman itu, bukan? Dan hadir ada di sana firman, ada Allah, adalah Roh Kudus. Siapa yang mengerjakan penciptaan? Ketiga-tiganya. Sehingga ketiga-tiganya berkonklusi di ayat 26, baiklah kita. Mudah bukan membacanya, dengan sederhana saja. Oleh karena itu Alkitab ketika kita baca dengan bertutur, ya orang bilang narasi, membaca, memperhatikan apa yang dikatakan, memang menarik kok. Nah jadi di sini menjadi perlu bagi kita
bahwa Roh Kudus adalah roh yang mempersiapkan seluruh penciptaan itu, rencana penciptaan, dan roh yang terlibat dalam penciptaan yang adalah sang pencipta itu sendiri. Nah, jadi Roh Kudus adalah pencipta. Dia Allah, saudara. Dia tidak lebih rendah daripada Allah Bapa. Ya. Ini perlu untuk kita pikirkan. Sehingga mereka yang tidak percaya Tritunggal, misalnya saudara-saudara dari Saksi Yehova, akan berkata bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan Allah yang melayang-layang. Jadi kekuatan Allah yang bukan Allah. Tapi Alkitab dengan jelas berkata dia Allah. Dia sang pencipta itu. Dia bukan kekuatan lepas dari Allah seperti tenaga dalam dari seorang pendekar begitu ya, bukan. Beda sekali konsep itu. Ya. Sehingga di dalam bagian seperti ini ketika kita memahami apa yang dikatakan Alkitab dengan jelas dalam Kejadian 1 tentang penciptaan. Karena penciptaan itu kan secara urutan dan tuntas ada di Kejadian 1. Pasal 2 menceritakan ulang lagi dalam perspektif yang berbeda. Nah, oleh karena itu, ketika dimulai dan diakhiri dengan kejelasan, ketegasan, bagaimana skala Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus adalah sama pencipta. Jadi Roh Kudus adalah pencipta. Karena memang Bapa pencipta, Anak pencipta, mereka pencipta, kita. Itu kata yang dipakai sebagai representasi Allah Bapa, Anak, Roh Kudus dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menalar dengan jernih, membahas dan melihat dengan luas betapa amat sangat luar biasanya sebetulnya apa yang terjadi dalam kehidupan tiap orang percaya, dan bagaimana kemudian itu menjadi sebuah pergumulan serius dalam kehidupan kita orang beriman untuk menjawab panggilan Tuhan di kehidupan kita. Bagaimana kita harus melakoni hari-hari kita. Bagaimana kita mengerjakan segala sesuatunya untuk puji hormat bagi namanya. Ini perlu. Nah, inilah yang perlu untuk kita canangkan, kita pikirkan. Sehingga dengan demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita makin lengkap di dalam mengenal, kita makin lengkap di dalam memahami Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus itu. Maka dia adalah Allah Roh Kudus yang ikut mempersiapkan penciptaan, melakukan segala sesuatu, menata, meletakkan segala sesuatu untuk dijadikan. Ya. Yang kedua, dia adalah Allah Roh Kudus yang menciptakan. Sehingga dia menciptakan bumi, langit, dan apa yang ada di dalamnya itu dijadikannya. Sehingga manusia kemudian ada di dalamnya, dan bagaimana manusia hidup dalam sebuah sistem nilai yang berlaku. Bagaimana mereka harus hidup di dalam kehidupan mereka di permukaan bumi ini. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mempersiapkan, Roh Kudus menciptakan, dan mereka disebut kita. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dan sang kita itulah yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya. Itulah Roh Kudus. Jadi sekali lagi Roh Kudus bukan roh dari Allah. Kalau disebut roh Allah bukan roh dari Allah, sehingga dia bukan Allah. Bukan. Dia roh Allah, bukan roh dari Allah. Hati-hati memahami itu. Roh Kudus itu Allah. Dia melayang-layang. Dia bukan kekuatan Allah. Dia Allah itu sendiri. Dan dia ikut mencipta, saudaraku. Karena itu sekali lagi saya katakan, kalau saudara-saudara dari Saksi Yehova membuat dia bukan Allah, dan kemudian untuk kemudian memponis Allah Tritunggal itu tidak ada, kalaupun mau dipaksakan, Duitunggal, Allah Bapa, Allah Anak. Tapi tidak perlu dipaksakan. Karena memang faktanya ada. Dan yang kedua tentunya juga koreksi bagi tiap saudara-saudara yang membagi Allah itu dalam periodikal. Allah Bapa, zaman penciptaan, lalu penebusan itu Yesus Kristus, Allah Anak, dan kemudian karunia-karunia itu Allah Roh Kudus. Itu mengerikan sekali. Sehingga disinilah perlunya kebenaran itu dipahami dengan utuh, ya, tidak parsial. Bagaimana kebenaran itu dipahami dengan utuh untuk menemukan kesatuan yang penuh dalam mengerti akan kebenaran itu sendiri. Nah, saya pikir ini akan menjadi bagian yang perlu untuk kita tumbuh kembangkan di dalam keimanan kita. Sehingga pemahaman kita akan Roh Kudus tidak terjebak. Suka sekali orang mengatakan bukan ini adalah zaman Roh Kudus di mana karunia-karunia diturunkan. Mereka lupa mungkin saudara yang kekasih. Elia berdoa hujan turun. Elia diangkat ke surga. Emang ada zaman sekarang begitu? Jubahnya dia ambil. Dia pukullah sungai Yordan terbelah dua untuk dia lewat.
Ada zaman seperti itu. Musa membelah laut Teberau lalu bisa menyeberang. Ada zaman seperti itu. Ya. Nah kalau kita melihat saudara, bicara karunia yang besar-besar, misalnya yang hebat-hebat, spektakuler, di PL juga banyak numpuk ya. Sebagai fenomena alam pun itu amat sangat luar biasa sekali. Yang tidak muncul di PB. Oleh karena itu terlalu naif kalau kita kemudian memaksakan diri dan berkata ini era Roh Kudus di mana roh dicurahkan. Lalu seakan-akan dulu enggak rupanya. Roh Kudus itu tidak kerja dalam periodikal. Dia ada sejak kekal. Ya, dia bukan bergilir. Ini perlu untuk dipahami dengan baik-baik. Sehingga Kejadian pasal 1 begitu dibuka dengan jelas kemudian Alkitab menempatkan, menggambarkan Allah Tritunggal itu dan menjelaskan, menjabarkan, menguraikan apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ini perlu. Kemudian di dalam Mazmur 104 ayat 30. Mazmur 104 ayat 30 dikatakan apa? Apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saudara, apabila engkau mengirim rohmu mereka tercipta. Apa yang mereka tercipta? Semua manusia yang disebutkan di atas oleh si pemazmur. Manusia yang cuma debu itu. Manusia yang gak ada apa-apanya itu kau yang menjadikan. Rohmu menjadikannya. Sehingga di dalam bagian seperti ini, bagaimana kita, sang kita Allah Bapa, Anak, Roh Kudus itu, sang pencipta itu, yang satu Allah Tritunggal itu, menciptakan manusia. Dan manusia itu tercipta. Menciptakan seluruh yang ada. Dan seluruh yang ada itu tercipta. Nah jadi inilah menjadi perlu saya pikir untuk kita pikiri bersama-sama saudara yang kekasih. Bagaimana keunggulan pemikiran Kristen itu dengan cara yang amat sangat bertanggung jawab dan dengan sangat jelas menjelaskan semuanya. Hanya saja. Kita seringkali mendengar mungkin ceramah-ceramah yang kurang jelas, penjelasan yang tidak jelas. Tetapi lebih bukan karena Alkitab kurang jelas. Yang baca kurang banyak, kurang dipelajari baik-baik. Belum semua tuntas, belum dibaca baik-baik, sudah berbicara. Ini seringkali menimbulkan kesulitan. Sehingga muncullah kesalahpahaman. Karena itu saya selalu menyarankan, bicarakanlah apa yang kita kuasai betul-betul. Bukan kita copy paste dari orang lain. Mengumpulkan khotbah kan gampang. Kita outsource tadi lalu kemana namanya? Ke internet untuk cari-cari bahan khotbah banyak. Tapi kalau kita tidak memahami pergumulan utuh dari Alkitab, main comot saja lalu kita bicara, padahal itu belum tentu benar, itu kan jadi sangat berbahaya. Itu sebab menjadi pengkhotbah itu mudah, tapi benar berkhotbah itu yang susah. Karena itulah orang-orang Kristen harus menjadi orang-orang Kristen yang bertanggung jawab dalam pemahamannya, sehingga dia mengerti dengan teliti, sehingga dia tidak mudah disesatkan sebagaimana nasihat Tuhan Yesus. Hati-hati kau peringatannya itu. Jangan sampai tersesat. Tapi bagaimana saudara tidak tersesat kalau tidak banyak tahu? Ya. Sedikit tahu saja tersesat, apalagi tidak tahu. Karena itu banyak tahulah, banyaklah belajar. Nah jadi, Roh Kudus tidak bisa dipisahkan dari Allah Tritunggal Bapa dan Roh Kudus itu. Roh Kudus tidak bisa menjadi lebih rendah dari yang lain. Roh Kudus bukan bekerja pada setiap periodikal atau era zaman. No. Ia satu dengan Bapa dan ia menciptakan segala apa yang ada. Dia terlibat di sana. Itu yang saudara harus pahami dengan penuh, dengan utuh. Bagaimana keterlibatan dan karya yang dikerjakannya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Harus menjadi kesadaran yang penuh dalam hidup keimanan setiap orang percaya. Yang harus kita lakoni dalam hari-hari kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang perlu untuk terus kita tumbuh kembangkan. Bagaimana memahami kebenaran Roh Kudus itu. Sehingga di dalam sikap hidup kita. Bagaimana kita menaruh hormat kita dengan penuh. Tidak membahasa mainkan itu dengan gampang. Kalau Roh Kudus itu Allah. Bagaimana mungkin kau memerintahnya. Kalau Roh Kudus itu Allah. Bagaimana mungkin engkau menyuruh dia ini dan itu dan seterusnya. Bagian itu akan kita bahas lebih tuntas. Menunjukkan ketidaktahuan sehingga kita menimbulkan dan membuat kesalahan. Ya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus sang pencipta itu telah menciptakan segala sesuatu. Bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Dia merancang bangun apa yang perlu dikerjakan. Dia mewujudkan apa yang direncanakan.
maka terciptalah segala sesuatu di muka bumi ini. Segala apa yang menghuni bumi ini, Dia ada di sana. Ya Roh Kudus, Allah itu sendiri, bukan bagian dari Allah itu. Ya Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Anak, bukan Allah yang periodik dalam berkarya. Mereka bersama berkarya sekalipun penampilan atau dominasi yang tampak dalam penciptaan selalu lebih kental Bapa. Dalam penebusan Kristus itu lebih kepada karya. Yang momentum artinya karya yang khusus pada momen-momen tersendiri. Tetapi tidak ada. Yesus tidak, Roh Kudus tidak ada. Nanti dulu. Sama-sama ada. Bagaimana kau mau ditebus kalau tidak ada kasih Allah yang memberikan Kristus? Tapi apa gunanya Kristus diberikan kalau kau tidak percaya kepadanya? Tapi bagaimana kau mau bisa percaya pada Dia kalau bukan karena Roh Kudus? Yohanes 3 ayat 16, Allah memberikan. Yesus Kristus Anak yang tunggal. Yohanes 14 ayat 6, aku jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. 1 Korintus 12 ayat 3 dan Yohanes 16 ayat 8. Tidak ada orang sadar akan dosa kalau bukan Roh Kudus dan mengaku percaya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi penting bagi kita di dalam pencatatan kita, di dalam pemahaman kita, untuk mengerti akan kebenaran itu, bagaimana hidup menjadi apa yang kehendak Tuhan itu. Supaya sungguh-sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan kita bisa hidup sesuai dengan kehendak dan tuntutannya yang serius itu. Nah, ini menjadi penting. Nah, oleh karena itulah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi amat sangat penting pemahaman benar orang Kristen akan Allah Tritunggal, sehingga bisa memahami dengan benar dan menempatkan diri dengan tegar dengan benar. Ya. Jadi jangan karena Roh Kudus itu sudah disamakan hanya berkarunia saja, lalu seenaknya kita lah berteriak tentang Dia. Tahukah engkau Dia sang penciptamu? Karena lagi-lagi saya katakan, seringkali khotbah orang Kristen tanpa sadar sudah menunjukkan hal yang berbeda dengan kesaksian Alkitab. Ini penting kita teliti. Ayo kita kembali pada kebenaran itu. Kadang tidak mudah dimengerti, tetapi percayalah Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami. Dia yang menciptakan kita. Dia tahu siapa kita. Dia kenali siapa kita. Dia yang menciptakan kita. Bagaimana Dia tidak bisa menolong kita? Berharaplah kepada belas kasihannya. Berharaplah terhadap kemurahannya. Supaya Dia ada menolong, menuntun, membimbing kita di kehidupan kita. Nah, ini menjadi bagian yang perlu saya pikir untuk ditumbuh kembangkan dalam pemahaman tiap orang percaya, dan bagaimana orang percaya hidup dalam pemahaman yang sungguh, pengertian yang utuh, bagaimana menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh Tuhan itu, sehingga hidup itu menjadi sungguh-sungguh hidup yang berkemenangan. Roh Kudus, Sang Pencipta itu, kita taklukkan diri kita kepada Dia. Sang Pencipta itu, Dia mengenali diri kita. Sang Pencipta itu, Dia berkuasa atas hidup kita. Sang Pencipta itu, mungkinkah saudara berjalan tanpa Dia? Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Karena itu hiduplah dalam kebenaran, supaya Roh itu senantiasa menyertai tiap langkah hidup kita. Hiduplah dalam kebenaran, menyukakan, menyenangkan Allah yang hidup, supaya hidup kita berkenan kepadanya. Saudaraku yang kekasih, biar ini menolong kita untuk makin mengerti, makin memahami, dan belajar untuk memeriksa diri kita, sejauh mana selama ini kita menempatkan hidup kita di hadapan Roh Allah itu. Biar Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami boleh mengerti, mengenal dengan utuh Roh Kudus Allah kami yang hidup. Berkati sertai kami dalam perenungan kami, di tiap langkah perjalanan kami, supaya hidup kami menyenangkan hati-Mu, supaya hidup kami sungguh-sungguh boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ya Roh Kudus, pimpinlah, karena Engkau-lah Tuhan kami, penguasa hidup kami, pencipta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.